Oke, baik. Selamat datang Bu Rina dari Sumut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kami ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya di pelatihan Guru Kreatif dengan Canva batch 2 atau gelombang 2. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pelatihan ini sudah kami laksanakan di bulan Januari terdahulu, ya, di bulan Januari, dan ini adalah gelombang yang keduanya. Jadi pelatihannya sama, ya, materi-materinya sama, tetapi gelombangnya berbeda. Baik, ini kita lihat dulu. Langsung saja kita mulai. Ini kita lihat dulu jadwal pelatihan kita. Kemarin kita sudah persiapan, ya, pengaturan Canva Pro Edu, kemudian teachmin-nya. Ya, semoga Bapak Ibu tidak ada kendala dengan teachmin-nya. Ya, jadi kalau terkendala dengan OTP itu kita gunakan mendaftar dengan Gmail kita. Ya, itu lebih mudah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat langsung bertanya, nanti hidupkan saja mikrofonnya kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kemudian di hari Selasa hari ini kita akan mempelajari ini, ya, kita akan membahas ini. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah sudah ada yang terbiasa dengan Canva ataukah memang ada yang sama sekali belum kenal Canva apapun itu? Mungkin dari nol juga belum tahu apa itu sebenarnya Canva. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau berbicara, ataukah sudah pernah tetapi mungkin belum terlalu mengetahui apa sih sebenarnya Canva itu. Sudah semua Bapak Ibu pernah kenal Canva? Ya, Pak, saya belum sama sekali Pak menggunakan Pak. Oh ya, dengan Pak siapa nih Pak? Pak Ramlan Pak. Oh iya, Pak Ramlan ya. Pak Ramlan sama sekali belum ya Pak ya? Ya Pak, belum. Oke, oke baik. Berarti kita mulai dari nol ya. Memang kita ingin Bapak Ibu tahu Canva dari awal. Nanti bisa kreasi masing-masing kalau sudah basicnya tahu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada juga yang belum ataupun ada yang sudah ya tetapi belum mendalami ataupun sudah sangat familiar ya dengan Canva. Baik, kemudian sini yang pertama nanti kita bahas Canva dari awal ya. Kemudian pengenalan toolnya kita dari awal juga, kita pelan-pelan saja. Ya, Bapak Ibu boleh bertanya, silakan. Kemudian kita nanti coba membuat 3 desain ya, dan jadwal pelajaran, jadwal piket, dan membuat profil guru. Nah, ini yang akan kita selesaikan hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita mulainya tiap hari yang live ini ya, sampai maksimal pukul 15 ya, waktu Indonesia Barat. Maksimal ya, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat seperti itu. Kemudian hari Rabu besok ya kita header Google Classroom, flashcard alfabet dan angka. Kemudian kita bahas juga pengumuman kelas, infografis. Ini kita bahas di hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya kita bahas tentang poster, LKPD dan video Canva. Nah, ini kalau waktunya memang masih panjang, mungkin yang hari Jumat ini kita gabung di hari Kamis. Tetapi kalau memang waktu tidak memungkinkan, maka 3 materi ini nanti kita alihkan di hari Jumat. Seperti itu. Untuk hari Sabtu kita tidak ada diskusi. Kemudian akan disampaikan juga tentang sertifikat seperti itu. Ya, ini di hari Sabtu. Jadi kita vianya WhatsApp group. Nah, ini jadwal kita Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita ke materi pertama ya. Jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini kita sebentar saya share screen dulu. Ya, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung.
share screen, kemudian teachment. Oke, saya keluar dulu Bapak Ibu. Ini biar dari awal. Oke, saya tutup dulu. Sudah tampil ya di laptop Bapak Ibu sekalian, di live streaming, live meetingnya. Sudah saya share screen tadi, mudah-mudahan sudah tampil. Oke Bapak Ibu sekalian, ini Canva ya. Canva ini untuk kita desain grafis ya. Ini adalah tampilan Canva secara umum ya, tentang Canva pendidikan. Caranya Bapak Ibu sekalian, ini kan ada education-nya ya. Ini kalau kita hilangkan, dia akan ke Canva yang umum Bapak Ibu sekalian, bukan untuk pendidikan. Saya coba. Tampilannya beda nanti. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah tampilan canva.com. Ya, ini umum Bapak Ibu sekalian. Tidak dikhususkan untuk pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin pendidikan, maka di sini kita tambahkan alamat tadi, ya, education-nya. Canva.com _education atau pendidikan boleh. Nah, ini baru menuju ke Canva pendidikan. Nah, ini nanti saya jelaskan juga di presentasi. Ya, ini tampilan Canva pendidikan. Di sini kita butuh login Bapak Ibu sekalian. Nah, loginnya ini di Canva dia menggunakan alamat email. Nah, jadi kalau alamat email kita itu sudah didaftarkan dengan Canva, misalnya Canva free ya, gratis, maka alamat email itulah kita login. Kalau kita Canva Pro Edu misalnya alamat kita itu sudah didaftarkan Canva Edu, maka ketika login kita gunakan alamat email itu ya, baik kita di HP maupun di laptop ya. Nah, seringkali pengalaman orang itu mendaftar dengan akun di handphonenya ya, di smartphone-nya. Nah, ketika dia mendaftar di handphonenya, dia menggunakan alamat email yang untuk login di HP tersebut. Ketika dia ke laptop, nah dia kadang kan lupa atau tidak memasukkan alamat email yang sama dengan yang di handphone. Nah, ini seringkali mengakibatkan kenapa saya tidak bisa login, atau kenapa Canva saya tidak pro ketika di laptop. Nah, itu. Jadi yang perlu dicek adalah alamat emailnya. Ya, pastikan alamat emailnya benar sesuai dengan yang di handphone ataupun sebaliknya. Ya. Nah, di sini saya login Bapak Ibu. Ya, saya login yang Google ya. Karena dulu mendaftar dengan Google. Kebetulan ini akun saya dengan Belajar ID. Ya. Login kita. Nah, di sini tampilan awalnya dari Canva. Saya langsung ke presentasi saja. Ya, kita mulai dari nol belajar Canva-nya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita sudah tahu Canva, nanti untuk presentasi ya kita bisa punya alternatif ya, tidak sekedar PowerPoint. Di Canva pun kita bisa presentasi. Bahkan desainnya atau ini sangat banyak ya pilihannya, tampilannya. Oke. Oke, baik. Jika Bapak Ibu ingin bertanya silakan ya. Nanti dihidupkan saja mikrofonnya. Baik. Kemudian juga kalau suara saya hilang atau tidak jelas, mohon juga diingatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita pengenalan dulu Canva ya. Dari dasar apa itu Canva ya, free, Canva Pro atau Canva Pro Edu ya.
Baik, bismillah, pengenalan Canva untuk pendidikan dengan saya Reno Apriansyah. Di sini ya, ini perkenalan dengan diri saya bagi Bapak Ibu yang baru kali ini. Ini saya, nama saya Reno Apriansyah, saya lulusan UNJ 2012. Kemudian saya di Salman Edu Training ya 2021. Saya di GCT ya, Google Certified Trainer. Jadi ini pelatihan yang diadakan Repo Indonesia. Ada level 1, ada level 2, level 3. Nah, kalau kita lulus di level 3, ini kita dapat gelar ini dari mereka ya. Google Certified Trainer. Kemudian ada Microsoft juga ya, hampir program yang sama tapi ini diprakarsai oleh Microsoft ya. Kemudian di Quizizz dan di Teachmin ya. Saya di Quizizz sebagai school trainer dan di Teachmin saya duta guru Teachmin. Itu sedikit perkenalan. Ini pelatihan yang sudah pernah saya bimbing. Nah, ini adalah tampilan Canva pendidikan yang tadi saya jelaskan ya. Jika Bapak Ibu lihat di sini ada tentang verifikasi. Ya, kalau kita sebagai guru, di sini kita bisa langsung verifikasi. Caranya bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian Teachmin juga mengakomodasi untuk verifikasi secara kolektif ya, persekolahan. Nah, ini di sini menunya. Ataupun sebagai siswa di sini. Nah, apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Jadi dia adalah aplikasi untuk desain grafis ya, tentang gambar-gambar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Nah, ini istilahnya nanti disebut dengan template. Ya, jadi di Canva ini kita yang memang bukan basicnya seorang desainer ya, ini tetap bisa menggunakan Canva ya, karena ada template-template yang sudah jadi, kita tinggal edit saja kata-katanya ya, edit gambarnya, ya, elemennya dan seterusnya. Jadi ini Canva ya, dia aplikasi berbasis website ya. Karena dia berbasis website, dia membutuhkan koneksi internet. Asal kita terkoneksi dengan internet, maka desain yang kita buat akan tersimpan otomatis di Canva ya, asal ada jaringan internetnya. Ya, Canva juga bisa diakses lewat smartphone dengan unduh aplikasinya di Play Store ya, ataupun nanti juga bisa digunakan di laptop seperti itu. Nah, saya sendiri sebagai pribadi yang menggunakan Canva, saya lebih menyarankan untuk menggunakan Canva di laptop ya, karena satu, tampilannya lebih besar, lebih luas ya. Kemudian yang kedua, menu-menunya mudah terlihat seperti itu. Nah, sedangkan di smartphone menunya mungkin sama, tetapi ada menu-menu yang tersembunyi ya, kita harus cari dulu menunya seperti itu. Tapi untuk kepraktisan, Canva smartphone itu bisa digunakan karena bisa kapan saja kita gunakan seperti itu. Nah, secara Canva didirikan di Sydney, Australia ya, oleh 3 orang yang menjadi pimpinan puncaknya ini adalah Ibu Melanie ini. Kalau tidak salah saya Bu Melanie kelahiran 1986. Jadi cukup masih muda ya, dengan perusahaan yang sudah besar saat ini. Pada 1 Januari 2012 diluncurkan pada 2013. Jadi secara resmi ini tahun peluncuran Canva 2013. Dan belum ada Canva untuk pendidikan, masih Canva umum. Di awal penggunaannya ya, di tahun pertamanya 750.000 orang ini menggunakan Canva. Artinya animonya cukup besar. Lanjut, 2013 diluncurkan ya, 60 juta lebih ya ini digunakan oleh penggunanya. Kemudian 7 billion ya,
desain sudah dibuat di Canva, digunakan lebih 100 di 190 negara, tersedia dalam 100 bahasa ya di seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Ini bisa kita atur bahasa Indonesia. Kemudian sudah 2000 plus karyawan. Ini kami ambil datanya di situs canva.com. 2015 luncur ada Canva untuk pemasaran. Nah, barulah pada tahun 2019, tepatnya Desember, ya, bulan Desember 2019 kemarin, ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Canva meresmikan Canva for Education, ya, Canva untuk pendidikan, sebuah produk gratis yang ditujukan untuk sekolah dan instansi pendidikan, ya. Ini memfasilitasi kolaborasi antara murid dan guru. Jadi ini Canva for Education. Nah, sekarang kita lihat apa itu Canva Pro Education. Ya, Bapak Ibu bisa bertanya ataupun bisa menghidupkan mikrofonnya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Apa itu Canva Pro? Canva Pro Edu adalah Canva ya yang dikhususkan untuk pendidikan, khususnya jenjang TK sampai dengan SMA sederajat, ya K13. Jadi kalau kita guru di jenjang pendidikan ini, kita berhak atau kita bisa mengajukan untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu, ya. Ini biasanya digunakan dengan belajar ID atau alamat email yang beralamat domainnya SCHID ya, school ya. Nih. Jadi untuk kuliah perguruan tinggi dia tidak bisa ya. Nah, untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu itu dokumen untuk verifikasi tadi ialah seperti kartu NUPTK ya. Kalau tidak ada bisa juga sertifikat pendidik ya. Bisa juga surat tegas dari kepala sekolah, bisa juga kartu anggota Persatuan Guru ya Republik Indonesia atau IGI ya. Nah, ini semua adalah sifatnya pilihan, bukan semuanya diajukan. Jadi ketika Bapak Ibu tadi memilih verifikasi, itu siapkan saja dokumen ini, ya, salah satunya saja, tidak semuanya. Ya. Nah, apa yang dicek oleh pihak Canva? Mereka mengecek nama dari akun, ya, kemudian dia mengecek juga apakah benar Bapak Ibu yang mengajukan akun ini adalah seorang guru ya di tingkat TK sampai SMA sederajat. Nah, kalau sudah mengajukan nanti 48 jam ya, ini waktu konfirmasi dari Canva. Nanti akan dibalas apakah pengajuan diterima atau ditolak ya. Nah, memang ada kasuistik, ada yang sampai 3 hari belum dibalas. Nah, seperti itu kalau saya lebih menyarankan ditunggu saja 1 pekan. Kalau 1 pekan tidak ada balasan maka ajukan kembali ulang ya. Seperti itu. Nah, di Canva itu Bapak Ibu sekalian ada 3 akun ya. Paling tidak yang pertama ada akun free ya. Akun free itu adalah akun Canva yang gratis ya. Gratis ini karena dia gratis ya bisa akses banyak juga templatenya, tetapi dia tidak bisa menggunakan gambar-gambar yang pro nanti ya. Itu kekurangan dari yang akun gratis. Kemudian yang kedua ada akun Canva Pro ya. Akun Canva Pro ini adalah akun yang berbayar Bapak Ibu sekalian ya, akun umum yang berbayar. Kalau tidak salah per bulannya itu sekitar 97.000 ya. Kemudian kalau dalam 1 tahun kalau tidak salah 900 ribuan 900 ribuan sekian seperti itu. Dan itu bisa digunakan berlima. Nah, itu Canva Pro. Jadi dia berbayar. Nah, lalu apa bedanya dengan kita? Nah, bedanya dengan kita adalah Canva Pro Edu. Artinya akun Canva yang Pro plus dengan fitur-fitur khusus untuk pendidikan. Ya, sudah dapat akun yang Pro ya. Kemudian tambah lagi dengan fitur-fitur pendidikan. Nah, jadi inilah Canva Pro Edu ya. Sayang kalau kita tidak verifikasi. Nah, jika diterima maka akan dapat
email balasan dari Canva, ucapan selamat bergabung di Canva Education. Nah, seperti ini contoh email balasannya. Ini saya mendaftar dengan akun Gmail biasa, bukan Belajar ID. Artinya bisa dengan email biasa, tetapi kita harus verifikasi dokumen. Waktu itu di bulan Oktober ini saya mengajukan dengan kartu NUPTK. Ya, kartu NUPTK saya ubah bentuk PDF, kemudian saya upload. Nah, ini tidak lama, 30 menit atau 1 jam. Ini kasus di saya sudah dapat balasan dari Canva. Ya, welcome to Canva for Education. Selamat datang, seperti itu. Ini artinya akun kita, ya, alamat email yang kita daftarkan itu sudah bisa mengakses fitur-fitur Canva Pro, ya, Pro Education. Oke, jika tidak punya email Belajar ID atau SCH ID, gunakan Gmail biasa bisa. Kalau mau koneksi dengan Google Classroom dengan siswa kita, berarti alamat email yang kita daftarkan harus sudah ada classroomnya. Jika pengajuan ditolak, maka Bapak Ibu ajukan ulang kembali, ya. Penolakan itu biasanya ini dari pihak kampus sendiri menyampaikan karena biasanya foto kurang jelas, ya, atau sertifikat yang diupload itu terlalu banyak, ya, terlalu bertumpuk sehingga pihak Canva harus mencari-cari seperti itu. Nah, ini alasan dari penolakan. Jadi kalau ditolak, ajukan ulang. Ya, coba dengan dokumen verifikasi yang lainnya, ya. Oke, di sini cara mendapatkan Canva sama seperti tadi, ya, alamatnya sama. Siapkan dulu Bapak Ibu NUPTK, ya, salah satu saja ini, simpan dalam bentuk PDF atau gambar, ya, JPEG dan PNG, ya, salah satu saja. Kemudian kunjungi situs canva.com, pilih sign up tadi, ya, registrasi dulu, daftar. Nah, satu hal yang penting Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengajukan sendiri, ya, Canva Pro Edu-nya ke Canva, maka Bapak Ibu harus keluar dulu dari grup orang lain atau tim orang lain. Nah, misalnya seperti ini, kita pelatihan saat ini seperti itu. Nah, dari kami telah menambahkan Bapak Ibu ke dalam timnya Salman Edu Training. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengajukan ulang, ya, mau mendapatkan sendiri Canva Pro Edu-nya, maka Bapak Ibu harus keluar dulu dari timnya Salman Edu Training. Seperti itu. Jadi harus keluar dulu dari tim orang, baru kita verifikasi kembali dari awal, seperti itu. Nah, apa kelebihan kalau kita punya sendiri Bapak Ibu sekalian? Kelebihannya adalah kita bisa menambahkan siswa untuk masuk ke dalam akun kita. Ya, jadi kita bisa kolaborasi dengan murid-murid kita dalam desain Canva ini. Itu tujuannya. Asalkan kita sudah mendapatkan akun Canva Pro Edu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjutkan. Ini tampilannya dulu Bapak Ibu, seperti ini tampilan dulu. Ya, sekarang yang tadi saya tampilkan. Ya, intinya sama saja. Ya, saya lebih menyarankan daftar dengan Gmail saja, walaupun di sini banyak pilihan, ya. Ada Clever, ada Microsoft, ya. Lebih enak kita daftar dengan akun Gmail kita saja. Kemudian kita akan diarahkan verifikasi, ya. Verifikasi data yang kita tadi, ya. Ikuti untuk verifikasi, isi form-form yang diminta, ya, misalnya kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa, alasan menggunakan Canva, upload juga tadi dokumennya, ya, untuk verifikasi apakah NUPTK, kartu PGRI atau IGI, sertifikat pelatihan sebagai guru, ya, sertifikat pendidik, itu boleh. Kalau sudah semua, kita pilih submit, ya. Ya, setelah submit, nanti kita tunggu balasan dari Canva. Jika berhasil, maka dapat email balasan, ya. Cari saja pesannya di inbox atau di spam atau di promosi. Ini dari Canva. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekilas tentang Canva pendidikan. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan dihidupkan sendiri.
mikrofonnya jika memang ada yang ingin ditanyakan. Ini penjelasan tentang Canva Pro Edu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang Canva Pro Edu. Kemarin sudah bahas lama ya. Ya, silakan. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Ramlan Pak dari Kalimantan Barat. Oh ya, silakan Pak. Yang saya tanyakan Pak, kalau kita ingin mendapatkan Canva Pro Edu ini, misalnya kita digunakan akun belajar ID, apakah masih harus verifikasi dokumen-dokumen tadi Pak? Terima kasih Pak. Oh ya. Ya, baik. Pak Ramlan, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita mendaftar dengan belajar ID, ini saya ceritakan pengalaman saya Pak. Jadi ketika saya mendaftar dengan belajar ID, saya itu tidak lagi perlu upload dokumen verifikasi. Ya, sekali lagi ini pengalaman saya pribadi. Tentu bisa sama ataupun bisa berbeda. Jadi kalau kita daftar dengan belajar ID, yang saya alami sendiri, saya tidak diminta untuk dokumen verifikasi. Jadi ketika sudah daftar login belajar ID, langsung muncul tulisan selamat datang di Canva Education. Itu kasuistik saya. Beberapa pengalaman rekan itu walaupun belajar ID ada juga yang diminta untuk dokumen verifikasi. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada belajar ID, saya sarankan lebih belajar ID ya, karena orang Canva bisa langsung lihat berarti ini adalah seorang guru. Baik, begitu Pak Ramlan jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi silakan Pak ajukan belajar ID-nya. Sayang ini kalau tidak kita gunakan. Sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Nanti kita mau buat misalnya cover RPP atau perangkat pembelajaran. Nanti kita desain saja di Canva. Jadi di situ sudah ada ukurannya, kita desain, jadi kita unduh dalam bentuk gambar seperti itu. Nanti kita print, lebih menarik. Nah ini ada jawaban dari Pak Catur, ya. Pak Catur ini belajar ID, tetapi dia tetap diminta verifikasi dokumen. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kasuistik di saya tidak butuh verifikasi untuk belajar ID-nya. Saya tidak tahu alasannya apa dari Canva. Ada juga kasuistik bahwa walaupun belajar ID tetap diminta. Pak Catur, berapa lama diterimanya dengan belajar ID? Mungkin bisa jadi gambaran untuk Bapak Ibu sekalian yang lainnya. Kalau saya dulu tidak lama Bapak Ibu sekalian, ya. Langsung bisa di ACC. Ya, saya kira mungkin tidak sama juga ya. Oh ya. Pak Catur boleh diaktifkan mic-nya di handphonenya. Atau di sini saya harus aktifkan sebentar. Ya, ini Bu Irma juga verifikasi dokumen tetap ya, walaupun belajar ID. Di sini sepertinya banyak yang mau berbicara. Silakan Bapak Ibu dihidupkan mikrofonnya. Sebentar. Oke. Ya. Atau kalau Bapak Ibu mau bertanya di ini juga boleh ya, di live chat di chatnya seperti itu. Bu Aimarina mengangkat tangan, apakah ingin bertanya? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Ini sehubungan tadi ya, ada perbedaan antara mendaftarkan sendiri dengan join dengan yang gabung gitu mungkin.
Nah, kalau untuk keunggulan tadi yang sendiri itu kan bisa membuat kelas begitu ya. Jadi tadi Betul. harus keluar itu maksudnya keluar gimana nih? Oke, Yang baik. tadi. Makasih. Oke, baik Bu Aimarlina. Jadi yang dimaksud langsung saya jawab. Jadi yang maksud di keluar tadi, Ibu harus keluar dari tim yang mengundang Ibu. Ya, misal seperti kami tadi, Salman Edu Training mengundang Ibu untuk bergabung di timnya. Ketika Ibu diundang, Ibu bisa akses Canva Pro Edu, ya, tanpa mendaftar, tanpa verifikasi. Nah, ketika Ibu ingin mengajukan sendiri, Ibu harus minta keluar dulu di tim Salman Edu Training. Ya, misal, Pak, saya ingin ajukan sendiri, tolong nama saya dikeluarkan dari tim Salman. Nanti pihak Salman akan keluarkan Ibu dari tim Salman Edu Training, Canva Pro-nya. Nah, nanti Ibu mendaftar sendiri dari awal seperti itu, ya, verifikasi tadi. Jadi yang dimaksud keluar di sini adalah keluar dari tim yang Ibu gabung seperti itu. Ya, jadi kalau kita tidak keluar, nanti kita akan menuju ke tim itu lagi, Bu. Ya, Oh, begitu. seperti itu. Baik. Iya, saya ingin ini sendiri begitu ya sehingga Yeah. bisa membuat kelas ya buat misalnya kapasitas untuk guru-guru binaan misalnya. Nah, Benar. kemudian kalau misalnya kita buat kelasnya itu apa keuntungan-keuntungan dari mereka yang punya kelas-kelas itu? Apakah mereka juga bisa gabung dengan For Education tanpa mendaftar atau gimana nih? Iya. Misalnya Ibu punya akun sendiri Canva Pro Edunya. Nah, ketika Ibu undang binaan-binaan tadi, ya, entah murid, entah kepala sekolah atau guru, maka yang Ibu undang tadi dia bisa akses Canva Pro Edu sama seperti Ibu. Nah, itu kelebihannya. Jadi tanpa mendaftar, tanpa memverifikasi sendiri, mereka bisa akses Canva Pro Edu. Nah, itu kelebihan dari jika mereka gabung di Canva Pro Edu milik Ibu. Nah, lebih kurang seperti itu, Bu. Apa bisa dipahami, Bu, maksudnya? Bisa, makasih ya. Cuma saya juga ini undangnya lewat email atau via apa gitu ya, kalau mengundang mereka. Saya tampilkan, Bu, ya. Sebentar ya, saya tampilkan langsung. Nah, kalau Ibu mau mengundangnya, di sini kan kita punya akun Canva. Ini saya lihatkan ya, Bapak Ibu. Ya, sekalian praktik. Ini kita belum masuk ke ininya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita masih tentang Canva Pro Edu. Nah, ini Bapak Ibu di sini ya. Ciri Canva kita itu sudah Pro Edu atau belum? 1. Di sini ada tulisan pendidikan. Ciri akun kita itu sudah Pro Edu atau belum? 1. Di sini ada tanda pendidikan atau education kalau bahasa Inggrisnya. Yang kedua, di sini kita punya kelas. Ini. Kalau kita ada kelas berarti akun kita itu Pro Edu. Yang ketiga nanti bisa dilihat di akunnya. Ya, di akunnya nanti dijelaskan. Di bagian sini, pembayaran kalau saya di sini. Di satu lagi di penagihan ya, penagihan dan tim. Nih Bapak Ibu sekalian. Ya, jelas bahwa akun kita ini ditunjukkannya. Canva untuk pendidikan gratis. Anggota saya sudah segini. Ya. Nah, cara untuk mengundangnya nanti Bapak Ibu buat kelas dulu. Ya. Kita kembali dulu ke beranda. Bapak Ibu undang siswanya itu dari kelas. Ini saya sudah ada kelas. Ya, ini kelas saya. Ya, misalnya ini kelas saya. Kemudian di sini ada cara mengundangnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kelas saya. Di sini ada desain, folder, template, aplikasi, ada orang. Ada grup juga. Nah, di orang inilah tempat saya mengundang atau Bapak Ibu sekalian dapat mengundang siswanya. Di orang ini kita bisa mengundang lewat tautan, lewat kode, lewat impor Google Classroom, langsung ambil datanya di Google Classroom Bapak Ibu sekalian.
ya, asalkan akunnya itu sudah ada Google Classroom-nya, atau dengan cara yang kami lakukan ya, dengan memasukkan email ya. Dengan cara ini Bapak Ibu bisa mengontrol juga ya, apakah dia sebagai pelajar atau sebagai guru. Ya, misalnya Bu Marlina nambahkan alamat siswanya, kemudian Ibu tetapkan dia ya sebagai guru atau pelajar. Ya, tentu di sini pelajar semua kita tetapkan. Dan ini bisa nambah sendiri ya, sesuai email yang Bapak Ibu copy pastekan. Ini bisa di copy paste. Ya, paste bisa. Ya, email semuanya ada 10 email Ibu copy, nanti dipastikan di sini nanti muncul 10 email. Ya, nanti ketika ini sudah ada emailnya, nanti di sini aktif linknya. Tinggal kirim undangan. Undangan ini akan sampai ke email dari siswa Bapak Ibu sekalian. Cek di inbox atau spam ya. Nah, nanti kalau dia sudah ngikuti link Bapak Ibu sekalian, ini kan di sini tunjukkan ya, sudah diundang semua nih. Ya. Nah, tapi di sini yang warnanya masih seperti ini artinya belum diaktifkan. Ya, linknya belum diklik, belum diikuti. Jika yang sudah diikuti, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat nih, ya, warnanya sudah berubah dengan akun dari siswa Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya bisa tahu Bu Hemial, ya ternyata ibu-ibu, ya, Bu Hemial, ini sudah mengaktifkan dan berhasil bergabung di tim sama Edu Training. Di sini statusnya sebagai pelajar. Ini bisa kita atur sebagai guru, atau bisa juga kita tadi ya hapus dari tim. Pak, saya ingin buat ajukan sendiri kan Pak Edunya. Tolong hapus akun saya. Nah, ini nanti dihapus. Nah, seperti itu. Begitu Bu Bu Marlina ya. Oke. Makasih ya, makasih. Ya, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Ini karena masih ada. Izin Pak. Ya, silakan satu lagi mungkin nanti yang untuk di chat nanti ya Bapak sekalian. Pak Ya. siapa? Pak Catur. Pak Catur silakan. Tadi Silakan, Pak. yang apa namanya? Tadi kan agak lambat karena pakai HP tadi kan medianya. Join ke iya. Teachman kan. Tadi apa namanya tuh? Jawabannya tadi soalnya berapa lama tadi pengalaman? Biasanya 3 hari pihak dari Australia Canva itu confirm kita. Tapi kadang karena masih ragu-ragu, ajukan lagi. Sudah itu udah berapa hari? Paling maksimal sehari, besoknya udah bisa belajar ID itu. Dokumennya biasa. Seperti apa? Kita SK ngajar seperti saran dari Pak Reno yang sebelumnya itu, pelatihan sebelumnya. Nah, ini Pak, masalah ada pertanyaan, masalah yang apa namanya? Mengundang siswa ya, Pak. Kalau udah Pro Edu kan, Pak. Berapa maksimal biasanya, Pak? Karena saya belum, Pak. Sampai sekarang baru dua orang baru, Pak, mau tertarik yang Pro Edu selama ikut pelatihan di Salman. Oh iya. Kalau terapkan siswa karena punya bentur Pak, karena daring ini kan. Iya. Baru mulai. Ya baik. Terima kasih Pak Catur. Ya jadi begitu Bapak sekalian. Ya memang biasanya tidak lama ya konfirmasi dari Canva. Jadi ditunggu saja. Saya sampaikan tadi maksimal 1 minggu tunggu, kalau tidak ada ajukan ulang, atau kalau memang sudah dirasa ini sepertinya belum coba diajukan ulang. Nanti biasanya dapat balasan juga ya. Itu. Makasih Pak Catur. Kemudian untuk berapa tambahan siswa yang bisa tambahkan, yang saya pernah dengar ya dari pihak Canva, itu tambahannya itu sampai berapa ribu seperti itu. Artinya banyak ya Pak Catur, banyak yang bisa kita tambahkan, tidak hanya ratusan kalau saya tidak salah ya satu kelas itu. Ini saya sudah 97. Ya, ada beberapa teman itu yang sudah banyak ya. Tapi tidak masalah. Jadi di jumlah siswa ini saya tidak bisa menyebutkan berapa pasti angkanya, tetapi yang saya dengar jumlahnya ribuan ya, bisa ditambahkan di kelas kita ya. Jadi tinggal membuat kelas saja seperti itu. Mungkin itu Pak Catur ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut dulu. Terima kasih Pak Catur sharingnya tadi. Ini jadi gambaran Bapak Ibu yang ingin mengajukan ya.
Ya, jadi tidak mesti dengan belajar ID, dengan email biasa pun bisa seperti itu. Nah, sekarang kita ke pengenalan tool, Bapak Ibu sekalian. Saya ke Canva lagi. Mudah-mudahan sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ke Canva. Saya ke bagian umum dulu, ya, bagian depan. Saya ke beranda. Ya, tadi saya sudah tunjukkan loginnya, ya. Atau saya tunjukkan ulang saja biar kalau ada Bapak Ibu yang baru bergabung tidak bertanya-tanya. Ini bisa langsung paham. Saya ke canva.com/education. Ini alamatnya, ya. Jangan lupa untuk pendidikan itu ada education-nya, ya, atau pendidikan. Ya, ID strip pendidikan. Kemudian ini untuk verifikasinya tadi yang saya bilang, ya, kalau guru mau verifikasi silakan di sini. Kalau sekolahan mau kolektif, misalnya minta tolong operator, guru-guru 5 guru atau 10 guru. Nah, coba di sini. Kemudian untuk siswa yang umum di sini. Kalau sudah ada akun langsung login, tak perlu sign up. Ya, login dengan email yang kita ajukan. Pastikan emailnya benar. Kemudian kita tunggu. Ini tergantung dengan koneksi masing-masing Bapak Ibu. Jadi karena dia ini berbasis website, ya, koneksi sangat berpengaruh. Canva ini Bapak Ibu ada tampilan desktopnya. Bapak Ibu bisa unduh, download untuk aplikasi desktopnya. Tapi saya lebih sering menggunakan Canva langsung di browser, ya, di Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi itu pilihan kita, bisa kita pilih. Untuk awal seperti ini tampilannya, ya, ada beranda, ada template, ya, kita mau buat apa, ada fitur-fitur, ya, Bapak Ibu sekalian, di sini fitur-fitur bisa kita pelajari. Kemudian ada juga belajar. Nah, di sini ada pembahasan-pembahasan dari Canva untuk kita coba-coba, ya, diajari juga oleh Canva di sini. Nah, untuk berbayar tadi, ya, di sini ada di harga, ya, atau price, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini, ya, berlima 700 nih Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi, ya, tidak sampai 900, ya, 700 5 orang per tahun. Canva Pro yang umum. Ini untuk perusahaan, ya, dan gratis ini, yang gratis, ya. Ya, kita ini termasuk ke Canva Pro Edu. Ada yang gratis, ada yang pro berbayar, ada yang untuk bisnis, ada yang untuk pendidikan. Nah, ini yang bagian kita, ya, Canva pendidikan. Ada untuk yang lembaga non-profit juga, ya, LSM dan sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kanan pengaturan ada pada roda sini, ya, ada roda begigi ini. Nah, seperti ini pengaturan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat akun, ya. Kemudian bisa ubah bahasa, ya, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu bisa juga tampilannya, ya, diubah. Mau tampilan gelap, mau tampilan terang. Nah, ini kalau tampilannya gelap, ya. Jadi tergantung selera Bapak Ibu sekalian. Saya biasanya yang terang. Nah, seperti itu. Dan pengaturan lainnya, ya. Seperti itu ada di pengaturan, ya. Kemudian di sini ada notifikasi, ada buat desain, ya, ada juga tentang akun kita. Ya, termasuk logoutnya di sini sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri, ya, tadi sudah saya tunjukkan Canva Pro Edu-nya, caranya, cirinya seperti ini carinya. Jika Bapak Ibu nanti masih ada coba Canva Pro, berarti akun Bapak Ibu masih gratis, seperti itu. Itu tandanya. Kalau tidak ada berarti sudah Pro. Karena ini pendidikan, ada beranda, ya, ada beranda, kemudian proyek, ya, desain kita yang terakhir, ada sampah, dengan siapa saya berbagi, ada template, ya. Kemudian untuk pendidikan ada kelas dan seterusnya. Di sini ada perancang juga boleh sini, ya. Kalau kita membuat sesuatu kita tandai, oh hari ini saya harus ini, hari ini seperti itu, ya, disediakan oleh Canva. Nah, Bapak Ibu, kalau saya agak sedikit cepat mohon diingatkan, ataupun nanti
nanti ya insya Allah ada rekamannya ya di Teachmin. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis sehingga ada rekamannya. Di sini bagian tengah ini kita bisa cari ya, langsung cari template-nya apa. Atau juga di sini ya, desain-desain ini bisa kita geser. Ini banyak. Karena ini akun ProEdu, maka banyak aplikasi template yang itu tentang pendidikan. RPP ya, rencana pembelajaran, jadwal kelas, kerja kelompok, dan seterusnya. Ini rata-rata banyak. Sampul buku, video, logo, dan seterusnya. Nah, ini desain kita yang terakhir ya, bawah situ. Nah, untuk memulai Canva, Bapak Ibu sekalian ada 3 cara. Satu lewat sini. Ya, buat desain, cari mau apa kita. Ya, boleh masukkan ukuran khusus. Ya, mau ukuran berapa kali berapa. Satuannya bisa diubah pixel, inci, milimeter atau sentimeter. Nah, ini ukuran ini penting juga di awal kita buat ya, agar kita tahu ya. Kalau ukuran ini ukuran postingan Instagram ya, untuk Facebook. Kalau ini ukuran kertas A4, nanti ditunjukkan oleh Canva. Kemudian di sini ada edit foto, bisa juga di Canva. Ada juga import file yang ngambil data di laptop kita. Nah, ini import file. Ya. Kemudian di yang kedua, cara yang kedua di tengah. Ya, sama kita cari apa? Cara yang ketiga untuk memulai di Canva di sebelah sini, bagian bawah ini. Ya, misalnya ini. Kita arahkan mouse kita, maka di sini ada seperti kaca pembesar. Kalau kita klik di sini, kita buat desain kosong, artinya dari awal. Ukurannya sudah ditentukan oleh dia, ya, ukuran presentasi. Nah, tapi kalau kita mau yang milih-milih dulu template-nya dari sini, ya, dari kaca pembesar ini. Kita klik. Kemudian nanti kita diarahkan oleh Canva ke template-template ya yang ingin kita gunakan untuk presentasi. Nah, seperti ini. Ini bisa kita preview juga ya. Perhatiin jauh. Nah, ini kita bisa ya. Kalau kita sudah sesuai, maka kita sesuaikan template ini. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 cara tadi Bapak Ibu ya. Nah, dia kalau kita sudah pilih template-nya, dia diarahkan ke tab baru. Ya, artinya dia tidak lagi di beranda tadi, tapi kita di lembar kerja kita sendiri. Ya, sudah diarahkan Canva. Ya, sudah ada 2 tab. Ya, ini tadi tab yang tentang presentasi tadi. Ya, sedangkan ini adalah tab untuk kita bekerja. Nah, jadi Assalamualaikum, Mas. cara. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Izin nanya sedikit nih. Ya, silakan. Berarti kita sebagai seorang guru nanti ini kan kita kan ada Canva Perkasin Salman kan ini kan. Kalau kita mengajak kita bisa pakai aplikasi Teachmin ini untuk ngundang siswa pakai emailnya juga, kita bisa ngundang dari aplikasi Canva juga. Berarti siswa itu akan nanti dapat hak guna memakai Canva Edukasi Salman berarti Mas. Gimana maksudnya Pak? Saya belum menangkap. Nah, tadi kan di situ tadi kan kita kan ada diajarkan di beranda tadi kan di situ kan ada diajarin kalau kita bikin kelas di situ kan kita kan nambah email kelas 10 kan bisa 10. Yang di Canva sama Education tuh di situ kan ada orang rencananya kita ngajak siswa untuk belajar menggunakan Canva juga. Berarti seorang guru bisa mengundang siswa juga dengan email yang sudah terdaftarkan pas edukasi ini, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, jawabannya bisa. Ya, jadi kalau Bapak undang siswa Bapak dengan emailnya, nanti mereka gabung di akun Bapak. Ketika mereka gabung di Bapak, jika Bapak itu sudah Canva Pro Edu, maka siswa itu bisa akses juga Canva ini, walaupun mereka tidak daftar Canva Pro Edu. Jadi bisa jawabannya. Kalau Teachmin tadi beda ini Pak ya, 2 aplikasi yang berbeda maksud saya. Teachmin itu untuk live meeting, kalau Canva ini untuk desainnya. Jadi 2 hal yang berbeda maksud saya.
Oh, berarti kalau kita pakai ini kan berarti dua berbeda. Berarti kalau kita Canva ini kan ada di sini masuk di email siswa di sini. Berarti siswa bisa menggunakan aplikasi Canva Selama Edukasi ini berarti nih, Mas. Kalau Ya, kita bisa. daftarkan. Ya, asal Bapak undang Oh, mereka. Mm-mm. oh Kalau gitu. Soalnya kan tadi kalau agak ambigu tadi kan, makanya Anda tanyakan. Takut salah paham pemahaman nanti kan. oh ya, boleh, boleh. Jadi jawabannya Oke. bisa asal akun Bapak sudah Pro Edu ya, Pak. Jadi gurunya dulu yang sudah Pro. Kalau gurunya belum, ya tidak bisa, ya tidak bisa. Ya. Fitur kelas ini ada untuk yang Canva Pro Edu. Nah, begitu ya, Pak. Oh, berarti kalau seandainya kita gunakan akun Belajar ID itu Pro Education itu bisa nggak Mas mengundang siswa juga? Jadi satu tahapannya, Pak, satu Bapak harus daftar dulu Canva Pro Edu. Kalau Bapak sudah Heeh. diasisti oleh pihak Canva, berarti kan Bapak sudah dapat akses akun Canva Pro Edu. Yang kedua, Heeh. kalau sudah dapat aksesnya, Bapak bisa baru undang siswanya. Begitu. Kalau seandainya pakai akun ini Mas, kalau ngundang siswa bisa nggak Mas? Kita kan udah dapat Canva Pro Nah, Education Salman ini bisa ngundang siswa tuh nggak Mas? nah, Bapak bisa coba. Tapi sepemahaman saya, karena Bapak ini Hmm? kan belum dapat Canva Pro Edu kan, ini masih bergabung di Salman jadi. Hmm. Nah, Hmm. jadi sepemahaman saya belum bisa, Pak, untuk mengundang siswa lagi seperti itu. Jadi intinya Oh. kan tadi disampaikan kalau mau mengajukan Canva Pro Edu sendiri, keluar dulu dari tim orang, baru kita ajukan ke Canva seperti itu. Kalau sudah disetujui oleh Canva, baru kita undang siswanya. Jadi kita Kalau seandainya di situ kan kita kan punya email tuh Mas, kita ngajar tuh kan ada akun Belajar ID. Di situ kan kita dapat Pro Education. Itu bisa ngundang siswa tuh nggak juga tuh Mas? Atau kita daftar Canva Pro dulu Mas? dia ini, Pak, kalau jadi Belajar ID itu dia tidak otomatis dapat Canva Pro Edu, Pak. Dia harus daftar dulu, ya. Jadi walaupun Belajar ID, daftarkan dulu di Canva, diterima verifikasinya seperti Pak Catur tadi, itu baru bisa undang siswanya. Nah, tapi kasuistiknya kalau Bapak gabung dengan orang, kemudian Bapak ingin buka kelas lagi, pemahaman saya sepertinya tidak bisa. Tapi kalau Bapak mau coba silakan. Ya, siapa tahu nanti ada menu untuk kelasnya. Tapi sepemahaman saya, dia itu harus punya akun Canva Pro Edu, Canva Belajar, ya, pendidikan itu sendiri gurunya. Jangan Oh, download Canva. kalau saya yang Canva aku Belajar ID aja yang pro-nya sama ada sama saya Mas. Aku Belajar Oh, ID. sudah bisa berarti. Ya bisa. Ya. Tapi kalau yang gabung ke Salman, sepemahaman saya belum bisa, Pak. Tapi kalau sudah punya sendiri bisa. Ya, seperti itu. Oh, gitu. Ya, Oke, Pak, ya. oke. Berarti udah valid ya. Berarti aku Belajar ID ini bisa ngundang siswa kalau kita udah dapat Pro Education kan? Ya, bisa. Ya, ini contohnya saya, Pak. Ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan kebetulan Canva Pro Edu yang akunnya Belajar ID. Oh, gitu. Bisa berarti ya. Oke. Ya, Soalnya saya sudah udah ada Canva Pro Education yang belakang Belajar ID, sudah ada akun pro-nya. Bisa. Oke, begitu ya, Pak ya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pengaturan tool. Ya, di sini Bapak Ibu nanti ini menu-menunya. Ya, ada template. Ya, ada elemen. Elemen ini Bapak Ibu tempat Bapak Ibu cari gambar-gambar. Mau cari apa? Carinya di sini Bapak Ibu sekalian. Di elemen. Cari siswa. Nah, ya ketik saja siswa nanti muncul semua. Mau foto, ini foto. Mau grafis, ini grafis. Ya, grafis ini tampilan karakter ya. Nah, ini Bapak Ibu saya arahkan mouse ke sini. Ini kan tidak ada tanda-tanda. Ini artinya gratis. Kalau yang edu itu ada seperti toga. Nah, kalau akun Canva kita belum Pro Edu, ini tidak bisa kita gunakan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita bisa edit di sini, tapi ketika waktu unduh nanti seperti ada tanda watermarknya dari Canva.
Nah, inilah penting kenapa kita harus punya akun Canva Pro Edu sendiri, ya, atau bergabung dengan tim orang yang sudah Pro Edu. Jadi yang seperti ini kita pertimbangkan lagi, ya, mau gratis mau berbayar, kita bisa gunakan semuanya. Nah, untuk yang gratis ini bisa difilter Bapak Ibu sekalian. Ya, filternya ada di sebelah sini. Elemen, pencarian keywordnya, kata kuncinya, kemudian ada filternya. Filter misalnya warna kuning semua ingin tampilkan. Filter mau horizontal atau vertikal. Mau yang beranimasi atau tidak usah. Nah, saya mau cari yang animasi. Nah, centang animasi kemudian terapkan filter. Saya klik ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang muncul adalah semuanya yang warna kuning dan ada filternya. Filternya animasi. Ya, kalau mau nampakkan klik saja langsung. Ya, klik kiri di gambar ini, maka dia otomatis ke sebelah kanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa edit ya. Misalnya kita kecilkan ya. Arahkan dulu mouse-nya ya sampai dia bentuk ada garis-garis biru ini, baru kita klik. Kalau sudah terpilih baru kita kecilkan dari sudut. Ya. Atau kita klik kiri, tahan, kita geser. Ya, seperti itu. Mau digeser kanan atau kiri silakan. Lebih juga tidak apa, tapi dia gambarnya terputus. Ya, mau lebih dari lembar kerja ini boleh, tapi dia terputus Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau kita download, ya, nanti kalau seperti ini berarti sebelah kepalanya. Nah, makanya kita geser. Ya. Untuk menambahkan garis putus-putus ini ada di menu file. Ya. Nah, ini tampilkan penggaris, tampilkan margin. Ini kalau centang berarti aktif dia. Saya lepas, nah, maka dia hilang Bapak Ibu sekalian. Mistar juga kalau mau dilepas ini hilang mistarnya. Nah, ini membantu untuk kita biar tidak keluar dari garis. Artinya gambar kita tidak terpotong Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ada di menu file, nanti bisa dieksplor. Ya, riwayat versi, ya, unduh, salinan semuanya ada di sini. Ya, termasuk mau ubah ukuran ada di sini. Ya, misalnya saya mau tampilan untuk konten Instagram misalnya atau video, tinggal saya klik. Ya, kemudian ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Ada mau salin, ada mau ubah ukuran. Bedanya adalah kalau kita salin dan ubah ukuran, maka kita akan ke tab yang baru. Artinya yang desain ini tidak diganggu. Kita coba. Nah, maka dia akan membuka lembar kerja baru tanpa mengganggu yang tadi. Ya. Nah, yang ini tidak diganggu. Itu kalau kita pilih salin dan ubah. Dan ukurannya sudah berubah, ya, lebih luas karena ini tampilan video. Ya. Kemudian kalau kita pilih yang satunya, ya, ubah ukuran, tapi kita misalnya tampilan Instagram ini 1080 kali 1080 pixel atau tampilan ukuran A4 29,7 kali 21 cm. Centang saja di sini. Kemudian ubah ukuran. Artinya yang berubah itu adalah desain di sini. Ya, kita lihat perubahannya, ukurannya. Saya pilih ubah ukuran. Nah, maka dia berubah. Ya, artinya ini adalah ukuran kertas A4 seperti itu sekalian. Nah, ini beda untuk ubah ukuran. Ya, menu ubah ukuran. Oke, ini saya tutup saja. Kemudian selanjutnya di sebelah sini sama ya, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa ubah dulu. Misalnya nama, klik saja di sini langsung. Ya, kemudian kita blok, ya, klik kiri, tahan, tarik. Kita hapus, ya, backspace. Kita ketikkan misalnya ini presentasi. Ini adalah nama filenya. Presentasi belajar misalnya. Kemudian kita klik sembarang di luar. Nah, maka nama dokumen kita adalah ini, presentasi belajar. Untuk sebelah kanan ini banyak menu-menunya. Ya, nanti yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah di sini, ya. Di sini ada menu untuk tampilan, ya, untuk menampilkan, dan juga di sini ada menu untuk unduh.
ya untuk mendownload. Ya, kemudian bisa juga dilihat menu-menu lainnya. Nah, di sini. Ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bisa dieksplor. Artinya desain ini nanti diarahkan ke sesuai yang kita pilih di sini. Kalau mau unduh, ya kita tinggal pilih unduh, ya. Bentar. Saya coba cara unduhnya. Pilih unduh. Kemudian kita pilih jenis yang mau diunduh. Ya, ini unduh sudah. Jenis file yang diunduh. Ada gambar, ya, JPG dan PNG. JPG untuk gambaran JPEG ya, gambaran kualitas yang sedang, atau PNG ya, untuk yang kualitas gambar yang tinggi ya, yang tidak buram ya atau kabur ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya. Atau download dalam bentuk PDF standar atau PDF cetak ya, cetak PDF. Kalau ini untuk PDF yang standar ya, PDF yang biasa. Sedangkan yang ini kalau kita ingin misalnya mencetak spanduk. Ya, misal kita membuat spanduk ukuran 2 kali 3 meter. Nah, tapi di sini kan disesuaikan skalanya Bapak Ibu sekalian ya nanti. Nah, misal kita mau ukuran sebesar itu, maka kita download yang ini, cetak PDF. Kita download cetak PDF, kemudian kita simpan di flash disk, kita bawa ke percetakan. Maka itu tidak pecah. Ini cetak PDF ya. Kemudian ini vektor ya. Ini jenis gambar vektor yang untuk Corel Draw ya, untuk percetakan juga. Nah, biasanya yang kita gunakan ini ya. Kemudian untuk video di sini. Ya, karena ini ada animasi, maka diunduh dalam bentuk video. Ya. Kemudian GIF. GIF ini adalah untuk gambar yang ada animasi, tapi animasinya pendek, ya, tidak terlalu panjang. Misal seperti bintang berkelip, ya. Bintang berkelip itu biar gambarnya ada klip-klip, ya, tidak statis seperti JPEG atau PNG, maka kita unduh dalam bentuk GIF seperti itu. Nah, ini nanti kita unduh, ya, misalnya kita pilih salah satu, nanti kita diarahkan ya, mau ukuran berapa nanti bisa diatur, semakin besar semakin bagus, artinya tidak pecah, tapi ukuran filenya semakin besar ya. Kualitasnya ya. Kemudian nanti unduh. Kalau halamannya ada beberapa, nanti tinggal pilih halamannya ya. Nah, di sini nanti ada pilihan. Misal saya duplikat dulu yang ini. Kemudian saya unduh lagi dalam bentuk gambar. Nah, nanti di sini ada pilihan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya klik tanda panah kecil di sini. Nah, ada 1, ada 2 halaman. Bapak Ibu bisa pilih semua. Ya, diklik saja centang di sini. Atau saya mau halaman 1 saja di download. Klik saja di halaman 1. Kemudian selesai. Ya. Ya, tadi pilih saja halaman 1, misalnya mau halaman 1 saja, selesai, kemudian unduh. Maka otomatis dia akan mengunduh dan tersimpan di download pada laptop Bapak Ibu sekalian atau di galeri dari smartphone Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bisa dibuka atau dilihat. Nah, itu cara mengunduh hasil desain kita di Canva. Kemudian ini untuk footer ya, untuk footer ini karena ada animasinya. Kemudian tadi sudah template elemen unggah. Nah, di unggah ini Bapak Ibu bisa mengunggah gambar sendiri. Misal dari laptop Bapak Ibu sekalian. Saya mau nambahkan gambar logo sekolah. Nah, ini dari sini. Ya, menu unggah. Kemudian pilih gambar. Kemudian unggah media. Sekali lagi, pilih dulu menunya. Pilih jenis yang mau diunggah, gambar misalnya. Kemudian pilih unggah media. Kita klik. Nah, maka dia diarahkan ke laptop kita ya atau smartphone kita. Tinggal open, nanti dia masuk ke sini seperti itu. Kalau sudah, nanti tinggal klik saja ya, sama seperti di elemen tadi ya. Otomatis dia ke tengah-tengah seperti itu. Video juga sama. Ya, kita punya video pendek misalnya ya. Nah, ini bisa kita unggah juga di Canva ataupun audio ya, suara. Ya, suara juga bisa diundah.
Ya, bisa diunduh di sini. Nah, saran saya karena ini Canva ini aplikasi desain, bukan aplikasi editing video, maka videonya jangan terlalu yang berat-berat ya, atau durasinya terlalu lama ya. Misal 5 menit ya, seperti itu. Jangan yang 15 menit atau lebih lama lagi, karena nanti akan berat saat unduhnya, seperti itu ya. Kemudian teks ya, Bapak Ibu bisa menu teks ini tambahkan saja, ada judul, ada subjudul, ada isi, ada juga template teks yang bisa kita edit ya, seperti itu. Ini bisa kita tambahkan ya. Kalau sudah masuk, kita buat saja misalnya pelajaran 1 misalnya. Nah, ini kita bisa klik panahnya, kemudian kita geser. Ini kita bisa edit juga Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya transportasi itu. Nah, yang ini kita buang misalnya, itu bisa ya. Klik saja kiri, kemudian tarik. Untuk meratakan, nah, Bapak Ibu bisa di sini ya, posisi tengah ya, mau rata apa, atau mau dimajukan atau dimundurkan. Nah, misalnya gambar ini kok menutupi di sini, saya mau ini sebagai background. Nah, maka Bapak Ibu bisa posisinya diatur mundur ke belakang ya, seperti itu. Nah, tentu saja kalau di belakang berarti dia tertutupi oleh ini. Kemudian maju, misalnya maju ke depan sekali. Kemudian ini pengaturan untuk tampilannya. Untuk transparansi ya, misalnya kita pilih dulu elemennya. Kita pilih transparansi di samping posisi. Nah, Bapak Ibu bisa kecilkan ya, klik kiri, tahan, tarik ya. Nah, Bapak Ibu lihat perubahannya. Gambar yang semulanya tadi jelas, ini menjadi samar-samar ya, karena transparansinya diatur seperti itu. Nah, ini juga bisa dimasukkan angkanya ya. Kalau sudah, klik saja sembarang. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau menu yang ini untuk mengunci Bapak Ibu ya. Misalnya gambarnya di blok dulu. Cara bloknya Bapak Ibu, klik kiri, tahan, klik kiri di luar, ya jangan di dalam. Klik kiri di luar, tahan, kemudian tarik. Nah, ini sama kita seperti menseleksi di Microsoft Word ya, atau di Excel ya. Kalau sudah masuk semua, kita lepas klik kirinya. Nah, tanda-tanda biru ini menunjukkan bahwa kita sudah memilih elemen-elemen yang ada di halaman 2 ini. Ini halaman 2. Kemudian kita bisa kelompokkan ya, kita grup, istilahnya grup ya. Artinya kalau pisah satu, dia pindah satu, pindah semua. Ya, ini bisa kita pisahkan lagi, bisa kita kelompokkan lagi ya, di grup atau dipisahkan. Kemudian ini kita bisa kunci Bapak Ibu sekalian. Ini seperti ada gembok. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita gembok seperti ini dan tanda gemboknya aktif, Bapak Ibu sekalian, ini gemboknya aktif. Ya, gemboknya aktif ini tidak bisa digeser ya. Kalau kita ketarik tidak sengaja pun dia tidak mau digeser. Nah, cara biar bisa diedit lagi, kita buka dulu gemboknya. Kuncinya kita buka. Nah, baru kita geser. Seperti itu. Kalau ini kita pisahkan lagi. Seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu, kalau salah mundur saja. Ya, undo, ya, redo sama seperti di Word ya, Microsoft Word. Jadi sangat gampang. Kemudian untuk menu lainnya, ya ini ada musik Bapak Ibu ya, ada musik. Ini kita bisa tambahkan audio dari Canva, ya kita bisa putar, tambahkan dan seterusnya. Bisa ambil video juga dari YouTube, ya langsung. Mau cari apa di YouTube, nanti kita pilih, dia langsung masuk ke dalam lembar kerja kita, seperti itu. Nah ini contohnya ya, saya ngambil dari YouTube, ya seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu buat pembelajaran, videonya bisa ambil saja di YouTube seperti itu. Dengan tambahan penjelasan Bapak Ibu sekalian di sini. Begitu Bapak Ibu sekalian, di sini paling ini tambahan untuk zoom-nya ya, tampilannya di sini kalau mau mengecilkan
Kau mau lihat seluruhnya, ya ada di sudut kanan bawah, ya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini desain kita ya. Seluruhnya ada 2. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya di bawah ini juga ada nih, ya. Kalau mau lihat tampilan, ya halaman 1, halaman 2. Ada panah kecil di sini. Kalau mau duplikasikan halaman, langsung saja di sini. Ya, ada duplikat halaman atau menghapus halaman di sini. Halaman ini pun kita bisa tandai. Misalnya halaman 2 tentang isi misalnya, isi materi atau ini kita bisa tandai juga. Ya, bisa tambah halaman sendiri ya tanpa copy atau bisa copy tadi ya, di sini menunya. Nah, ini saya sudah ada 3 halaman. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itulah pengenalan ya, kita sudah bahas Canva Pro Edu, sudah bahas tentang tampilan tools Canva Pro Edu. Silakan kalau ada Permisi Pak, mau tanya. Permisi Pak, boleh tanya? Ya, silakan Pak. Pak siapa? Saya Terima Rubinanto Pak dari Sukadana. Oh ya, silakan Bapak. Pak Tri. Begini Pak, ketika kita menggunakan Canva, itu kan kita kan mendesain misalnya logo sendiri. Kita mendownload dari misalnya foto galeri kita segala macam melalui ke Canva. Terus ketika project-project yang kita download itu apakah terekam atau tertulis jika kita masukkan itu kan kita kan masuk ke Salman Edu nih Pak. Nah itu ikut bisa melihat semua nggak ya Pak ya? Yang ada anggota di situ grupnya. Ya, baik. Saya jawab Pak langsung ya. Iya. Untuk grupnya kemungkinan tidak bisa Pak. Yang bisa hanya gurunya. Nah, kalau gurunya bisa dia lihat. Oh, si A buat ini selesai. Oh, si B, aduh ini gimana ya, seperti itu. Nah, itu bisa. Ya. Kita lihat. Kalau nah, ini Pak. Kalau sekarang kan kami kan telah tergabung di Salman nih Pak, yang menggunakan Canva Pro Edu-nya. Ya. Jadi ketika saya istilahnya guru nih kan ingin membuat animasi segala macam, berarti Bapak bisa ngelihatnya ya? Ini aktivitas yang saya. Nah, ini saya tampilkan. Ini adalah kerjaan dari yang siswa saya, ada juga Bapak Ibu rekan pelatihan terdahulu, ya. Ini bisa saya lihat Bapak, ya. Asalkan dia beri akses ya istilahnya. Nah, tapi intinya kalau gurunya bisa lihat dia. Oh, ini kerjaan dia. Oh, si A gimana kerjaannya? Waduh, ini gimana nih kerjaannya, seperti itu. Jadi di kelas ini itu bisa lihat nih desainnya Bapak. Ini kelas saya. Iya. Nah, ini desain ini buatan siapa ini? Ya, seperti itu kan. Kita bisa lihat nih. Ya. Folder, desain, template. Nah, seperti itu. Jadi aktivitas siswa kita itu bisa dilihat Bapak. Ya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, ini ada beberapa saja yang ingin ya dilihat ini. Seperti itu. Jadi intinya guru bisa monitor lah apa kerja dari siswanya Bapak. Iya. Yang saya tanyakan yang ini Pak, yang kami ini kan kemarin kan ada Bapak undang ke dalam grup Salman Edu ini Pak, Canva Edu Pro. Ya. Yang saya buka di Canva saya itu kan ada di situ sudah ada saya termasuk dalam grup Salman Edu nih Pak. Education. Ketika saya ingin membuat suatu project itu apakah mau bikin suatu project di Canva Pro Edu yang bergabung menggunakan yang bersama Bapak nih Pak. Nah, itu apakah project-project itu bisa dilihat sama grup atau sama Bapak gitu Pak, maksud saya. Nah, kalau dilihat oleh grup itu tidak bisa. Yang bisa itu hanya gurunya. Nah, dalam posisi ini yang bisa lihat berarti saya, seperti itu. Bapak bisa ya.
Nah, maksud saya bisa itu Pak Tri, bukan Iya, ketika Bapak mendesain, misalnya Pak Tri buat jadwal pelajaran, saya bisa iya, iya, saksikan live, bukan begitu maksudnya. Saya iya, iya, bisa lihat hasil karya Pak Tri. Oh, ternyata ini buatan Pak Tri, seperti itu. Itu oh pun gitu ya. kalau saya tidak salah, kalau dibagikan ya, dibagikan dengan saya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Nah, ini Iya, saya iya, bisa iya, lihat ya, karya-karyanya dari iya. berbagai macam. Jadi kalau sesama teman itu enggak bisa, Pak. Jadi yang bisa tuh Oh nggak bisa gurunya. ya? Iya, 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 gurunya iya. bisa lihat. Mm-mm. Yes, Hasil seperti project itu. kita itu ya. Iya, iya, Mm-mm. iya. Makasih, Pak. Iya, iya. Ya, sama-sama, Pak. Jadi yang bisa dilihat itu adalah gurunya. Karena gurunya yang punya akses ya dari Canva. Tapi kalau sesama siswa dia tidak bisa melihat. Kalau mau berbagi desain dengan orang, Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, satu lagi mungkin tambahan. Saya mau berbagi desain dengan siswa saya misalnya. Nah, ini bisa di ini kan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu milih nih. Desain ini mau dibagikan hanya orang tertentu atau siapa saja yang punya tautan. Kalau hanya orang tertentu, ini kan tanda centang, checklist ya, artinya aktif sekarang. Berarti orang tidak sembarang orang bisa akses. Tapi kalau saya pilih ini, yang punya tautan bisa akses siapapun itu. Artinya siapa yang punya tautan ini dia bisa masuk ke desain ini. Tapi di sini ada pilihan lagi Bapak, ya Bapak Ibu sekalian. Hanya bisa melihat, hanya bisa komentar atau bisa edit. Kalau Bapak mau bagikan sama siswa, saran saya antara dua ini, ya bisa nonton atau bisa komentar atau hanya menyaksikan. Artinya dia bisa lihat tapi dia tidak bisa otak-atik, Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa digeser oleh dia. Ya. Nah, tapi kalau kita bagikan checklistnya bisa edit, ya misalnya saya pilih bisa edit, saya salin tautannya, ya sudah disalin. Kalau saya berikan salinan ini kepada siswa saya, maka seluruh siswa akan bisa mengedit punya saya ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita bagikan bisa nonton saja, ya, bisa saksikan saja, kita klik tautannya, maka semua siswa yang punya link itu dia hanya bisa lihat, ya, tanpa bisa mengotak-atiknya. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, cara membagikan link untuk kolaborasinya dengan siswa. Kalau Bapak Ibu mengizinkan untuk siswa bisa edit, ya, bersama-sama, ya sudah, berarti pilih yang punya tautan bisa edit, ya, salin tautan. Nanti siswa kita bisa edit bersama-sama, seperti itu. Nah, kalau melihatnya di sini, ya, seperti itu. Nah, dibagikan dengan Anda, ini ada menunya, ini bisa, ya. Setiap orang yang membagikan link desainnya kepada kita, ini bisa kita lihat. Seperti itu. Ini ada juga pekerjaan kelas, nih, ya, pekerjaan kelas kita bisa dilihat juga. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak kita langsung, ya kan ini sudah mau jam 15. Kita langsung ke buat jadwal pelajaran, profil guru ya, jadwal piket. Saya langsung ke jadwal pelajaran. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja Bapak Ibu sekalian. Saya ke beranda dulu, ya saya mulai dari awal. Tadi ada berapa cara? Tadi ada tiga cara. Saya langsung saja di sini. Saya ketikkan saja di sini Bapak Ibu, ya, karena mau cari template jadwal pelajaran. Nah, maka akan ditampilkan ya jadwal pelajaran oleh Canva ya. Pilih template. Nah, ini bisa dilihat semua. Atau langsung kita enter ya jadwal pelajaran, ketik apa yang kita ingin cari, kemudian kita tekan enter atau OK. Nah, di sini kita diarahkan untuk memilih salah satu template ya. Bapak Ibu bisa pilih ya. Kalau Pro Edu dia bebas ya, mau mahkota ya ataupun tidak ada mahkota itu bisa juga, semuanya bisa digunakan. Ya, misalnya saya pilih yang ini ya. Masih banyak lagi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai bawah ini masih banyak sekali. Ya, desain-desain orang yang bisa kita edit dan ini bebas digunakan. Ya,
ya, walaupun kita gunakan tidak dilarang ya. Memang disediakan Canva untuk digunakan. Ini saya pilih salah satu. Seperti biasa kita diarahkan ke tab baru, ke lembar kerja kita sendiri. Untuk menampilkan layar agar full screen, itu tekan F11 di laptopnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tekan F11. Nah, maka tampilan Canva kita akan full layar seperti itu. Cara kembalikannya tekan F11 lagi. Ya, begitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Ini misalnya jadwal, kebetulan jadwal piket dan pelajaran hampir sama, mirip ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita langsung saja contohkan jadwal piket. Intinya sama ya, tinggal kita ubah isinya seperti itu. Saya bisa zoom ya, zoom dulu, ini tutup dulu ya. Biar agak tampilan luas. Jadwal piket misalnya kita klik saja langsung Bapak Ibu. Klik 2 kali ya untuk edit. Kita enter di depannya. Misalnya kelas berapa nih? Misalnya kelas 5 ya. Jadwal piket kelas 5. Ini kemudian wah, di sini ada kelas ya, sudah berarti tidak perlu. Ya, di sini misalnya kita kelasnya berapa? Kita klik di sini. Kemudian kita ketik misalnya kelas 5 ya. Kelas 5. Kita bisa atur spasi, misalnya ini semesternya semester 2 atau semester ganjil ya, pelajaran baru semester ganjil. Nah Bapak Ibu, ini kan tulisan saya ke bawah ini. Nah saya dapat meluaskannya ya dengan cara mengarahkan mouse-nya ke sini. Nah mouse-nya diarahkan ke titik putih ini. Kalau yang lingkaran itu untuk meluaskan ke samping, memperbesar ukuran teksnya. Kalau yang tengah ini untuk melebarkan batasan tulisannya. Nah, seperti itu. Ya, saya lebarkan, kemudian dia cukup muat ruangannya. Saya ingin samakan yang ini dengan yang ini. Maka saya harus cari tahu ini berapa ukurannya. Saya lihat di sebelah sini Bapak Ibu. Di sebelah kiri atas. Ini ukuran 15. Jenis fontnya ini. Ya, jenis fontnya Nunito. Oke. Berarti yang ini harus saya buat 15 juga. Jenis fontnya sudah sama. Ya, saya pilih dulu. Ya, saya pilih, kemudian ukurannya saya ubah jadi di sini 15 tidak ada, maka saya ketikkan saja langsung 15. Kemudian saya enter. Nah, otomatis ini sama. Kemudian saya geser. Bapak Ibu bisa lihat ketika saya menggeser ada seperti tanda garis merah putus-putus. Nah, ini menunjukkan kita itu mau meratakan dengan yang mana. Nah, kebetulan saya ini meratakan dengan teks kelasnya. Kalau sudah, kita lepas. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa turunkan sedikit ya. Arahkan dulu mouse-nya, kemudian kalau sudah muncul tanda biru baru kita klik ya. Nah, seperti itu. Hari Senin, misalnya kita mau tambahkan, biar kita tidak cari fontnya lagi, kita langsung copy saja Bapak Ibu. Caranya adalah klik kanan, salin, kemudian tempel. Ya, klik kanan pas teks ini, salin, kemudian klik kanan sembarangan, kemudian tempel. Nah, maka ada 2 kata Senin sini. Di sini saya akan mengelik 2 kali, tulis nama siswanya, misalnya si hari Senin si Agus, misalnya Senin Agus Irawan, misalnya hari Senin Agus Irawan, kemudian saya enter, kemudian dia misalnya di Saputra misalnya, atau Tari ya. Nah, Tari Anita. Nah, ini kalau mau kita luruskan Bapak Ibu sekalian, bisa kita blok dulu ya, klik kiri tahan, kita blok, atau langsung klik di luar dulu kemudian kita klik
Kalau sudah terpilih, ubah perataannya ya di atas. Ya, seperti itu, rata kiri, rata tengah, rata kanan, semuanya ada di sini. Intinya pengaturan teks, pilih dulu teksnya, kemudian menunya ada di atas. Mau jenis, ukuran, warnanya, mau diubah warna merah, boleh ya, seperti itu. Mau diubah ketebalannya, tambahkan bold. Mau kemiringannya, garis bawah atau huruf kapital semua. Nah ini, ya otomatis huruf kapital. Klik saja menu ini. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa atur, kemudian kalau sudah dapat, kita ada cara cepat selain dengan salin dan tempel Bapak Ibu sekalian. Cara cepatnya adalah klik kiri menu yang ingin di-copy, ya, ingin diduplikatkan. Kemudian di keyboard pada laptop tekan tombol CTRL dan D secara bersamaan. Tekan tombol CTRL, ya, Ctrl plus tombol D secara bersamaan. Maka dia otomatis menduplikasi. Ya, saya ulangi. Saya klik dulu benda atau objek yang mau diduplikatkan. Kemudian saya ditekan di keyboard secara bersamaan. Saya tekan tahan dulu tombol CTRL-nya. Ya. Kemudian saya tekan tombol D-nya. Nah, otomatis dia menduplikasi. Ini sudah rata, ya, ada garis bantu. Sebelum kita lepas, kemudian kita tinggal edit. Ya, edit saja namanya, misalnya siapa lagi ya untuk piket ini, misalnya Doni ya, Doni Setiawan. Kemudian ada Ahmad, ya, ada Anastasia misalnya ya. Nah, ini kita bisa lebarkan. Oke. Nah, lebih kurang begitu Bapak Ibu. Nanti kalau mau tambah, saya mau tambah gambar, cari di elemen Bapak Ibu sekalian. Ketik keywordnya, misalnya tadi siswa, dan enter. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan. Ya, di sini ya. Mau diatur sebagaimana, ini silakan Bapak Ibu tambahkan. Oke, mau cari bunga boleh ya. Semuanya ada di elemen. Apapun yang Bapak Ibu mau cari di elemen, asal tahu keywordnya. Nah, jika satu lagi terakhir ini yang penting, jika tampilan dengan bahasa Indonesia tidak muncul banyak, maka gunakan bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Misal dengan bahasa Inggris juga tidak banyak yang muncul, maka gunakan bahasa Indonesia. Jadi begitu caranya biar tampilan gambar ini banyak. Ini saya student misalnya, nah seperti itu ya, banyak grafis maupun video, audio dan seterusnya. Atau student animasi, ini banyak ya, nanti ada muncul animasi siswa kita. Nah seperti itu, tinggal klik dan taruh di sini ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah ya, nah seperti ini ya, tinggal Bapak Ibu sesuai dengan temanya. Ini mungkin agak tema pembersihan kelas berarti sapu atau apa, ini bisa diedit Bu Bapak Ibu sekalian. Nih sapunya bisa kita kecilkan dan seterusnya. Nah begitu Bapak Ibu untuk jadwal kelas. Apa ada yang ingin didiskusikan, silakan sebelum kita terakhir ke profil guru ya. Kalau untuk jadwal pelajaran hampir sama ya, tinggal cari jadwal pelajaran kemudian diedit seperti jadwal piket ini. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung ke profil guru seperti itu. Oke, baik. Sepertinya belum ada ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya di akhir.
Nah, ini kita bisa unduh Bapak Ibu, sama tadi unduhnya ya. Ini bisa kita cek juga tampilannya seperti apa, pratinjaunya. Tampilkan. Nah, ini jadinya nanti seperti ini ya. Kalau di download nanti gambarnya seperti ini ya. Ini kita bisa print Bapak Ibu ya, ditaruh di kelas kita. Oke, langsung saja ini saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya, jadwal piket. Unduhnya tadi sama ya. Pilih unduh ya, jenis gambar JPEG atau PNG. Ya, nanti diunduh. Itu cara downloadnya. Ini saya tutup dulu. Kalau belum ada pertanyaan, saya pindah ke membuat profil guru. Ya, sama ya. Nah, untuk profil guru tinggal Bapak Ibu ketikkan Bioling ya, kata kuncinya Bioling. Ya, ini kemudian saya enter. Nah, sama Bapak Ibu ya, nanti diarahkan juga ke template-template yang bisa digunakan. Kalau sudah setuju, misalnya pilih salah satu. Nah, sama diarahkan lagi ke tab baru, ke lembar kerja kita. Nah, Bapak Ibu mohon maaf ini mungkin agak terlalu cepat ya. Nanti ada rekamannya nanti. Ini kita sudah mau di akhir. Ya, maksimal kita jam 3 ya, waktu Indonesia Barat. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah Bapak Ibu bisa ganti nih gambarnya. Ya, saya klik, saya delete. Nah, Pak, kenapa ketika sudah di delete tapi ini tidak hilang? Ya, ini jawabannya karena ini adalah bingkai Bapak Ibu sekalian. Jadi, di Canva itu ada elemen namanya bingkai. Nah, bingkai ini adalah elemen yang bisa memasukkan foto-foto Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang lingkaran, ya, ada yang macam-macam, ada handphone, ya, dan seterusnya. Ini saya contohkan yang lingkaran. Ini tempat kita memasukkan foto, ya. Di sini saya tinggal klik elemen cari foto. Misalnya foto laki-laki misalnya. Enter. Nah, di sini misalnya ya, kita gunakan salah satu, saya klik. Ya, oke, saya tutup dulu. Nah, cara memasukkannya ini nanti kita masukkan di bingkai. Jadi foto ini menyesuaikan bentuk bingkai. Ini kita klik kiri, tahan, kemudian tarik ke arah lingkaran tadi. Ini secara samar-samar Bapak Ibu bisa lihat gambarnya sudah masuk ke bingkai. Saya lepas klik kirinya, nah maka otomatis foto tadi masuk ke lingkaran. Ya, saya ulangi lagi, klik kiri, tahan, tarik ke arah lingkarannya, kemudian lepas. Otomatis dia fotonya masuk dalam lingkaran, ya, lingkaran bingkai tadi. Ya, bingkainya banyak macam di elemen. Pak, ini kan terpotong Pak, bagaimana biar tidak terpotong? Ya, caranya adalah klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, otomatis kita masuk ke dalam foto. Ini kita geser saja. Ya, kita geser. Saya zoom lagi biar kelihatan Bapak sekalian. Nah, ini kan terpotong, ya. Ini saya tarik aja, ya. Nah, tarik ke sini. Kalau kurang tengah saya geser lagi, ya. Intinya disesuaikan dengan bidangnya. Kalau selesai, klik selesai. Ya, kalau sudah klik selesai. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Misalnya di sini saya tulis misalnya Yusuf Ismail, misalnya seperti itu. SPD misalnya. Ini guru bahasa Inggris misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau yang praktik bisa langsung ikuti. Nanti rekamannya juga ada insya Allah. Nah, tinggal kita buat Bapak Ibu. Ya. Di sini misalnya kita buat misalnya nama lengkap kita ya, sudah nama lengkap. Misalnya langsung di sini
Ini misalnya biodata kita ya, misalnya ya. Misalnya tempat tugas SDN 5 Lembang misalnya ya. Kemudian di sini jalan atau nomor WA-nya ya. HP 12 765 920. Kemudian di sini kita buat lagi misalnya kalau mau buat kelahiran boleh ya. Lembang 2 Mei 1990 misalnya. Kemudian di sini ya tempat tugasnya sudah SDN Palembang. Oke, nanti Bapak Ibu bisa kreasikan. Kalau tidak cocok ini tinggal dibuang ya, delete itu. Nah, satu lagi cara untuk menseleksinya Bapak Ibu ya, untuk memilih. Kalau tadi kan di blok langsung, ini kan terpilih semua. Nah, biar tidak terpilih semua, Bapak Ibu tekan tombol Shift ya di keyboard. Tekan tombol Shift di keyboard, tahan tombol Shift di keyboard, kemudian klik objeknya. Nah, seperti itu. Jadi saya pilih 2 ini. Saya ulangi caranya untuk memilih beberapa objek, entah itu teks ataupun elemen. Tekan tahan tombol Shift di keyboard, klik kiri pada objek yang dipilih. Kalau sudah semua dipilih, baru lepas tombol Shift-nya di keyboard. Artinya ini sudah terseleksi semua, baru kita geser. Nah, begitu cara untuk menseleksi beberapa elemen atau teks. Dan di sini bisa kita buat alamat email kita, misalnya YouTube kita dan seterusnya, misalnya seperti itu. Yusuf Official. Nah, sekarang lagi musim official ya Bapak sekalian. Ini siswa kita juga sudah banyak yang official ini. Nah, ini bisa tambahkan misalnya Instagram. Kita cari elemen Instagram. Pilih saja yang mana yang sesuai. Ya, grafis ataupun foto silakan. Ya, di sini saya pilih warna ini. Kemudian saya ubah warnanya, jangan hitam, ganti putih. Oke. Ya, ini menunjukkan bahwa ini sepertinya belum kontras. Oke, di sini. Ya. Instagram, kemudian YouTube. Cari logo-logo di sini ya. Rata-rata semua ada. Oke. Seperti itu. Instagramnya sepertinya yang asli saja. Ini kita hapus, kita klik, kecilkan dari sudut biar dia simetris, kecilkan dari sudut, kemudian ini jangan dimasukkan sini ya, digeser ya. Oke. Ini juga bisa digeser dengan tombol arah di keyboard Bapak sekalian. Nah, seperti itu. Kalau mau diarahkan dua-duanya Bapak Ibu, ini klik saja, tekan Shift, tahan, klik 2 ini, kemudian posisinya ratakan, misalnya rata tengah. Ya, artinya rata antara dua logo ini. Dua logo yang kita pilih ini diratakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cara kita membuat profil seorang guru. Ya, kalau di microsite kemarin ada Bapak Ibu yang ikut atau tidak? Kalau ada yang ikut,
di microsite kemarin ini bisa di-linkkan ya, di-linkkan ke halaman berikutnya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini karena kita materinya sebatas desain, jadi di sini ya. Ini bisa jadi microsite juga ya. Jadi bisa di-linkkan tombol-tombol ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini hasil kerja kita ya, profil seorang guru. Nah, Bapak Ibu bisa posting di Instagram atau di Facebook. Nanti tampilannya selebar Instagram atau Facebook. Baik, demikian Bapak Ibu yang untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kita fleksibel saja. Memang maksimal kita sampai jam 15, tapi kalau memang ada pertanyaan kita fleksibel saja seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Izin tanya Pak, boleh? Ya, silakan Ibu. Kalau misalnya tadi yang di-linkkan, misalnya dari diklik SDN, terus bisa nge-link ke halaman berikutnya, itu bisa atau gimana nih caranya nih? Ya, Terima kasih. itu bisa Bu ya. Nah, tapi pembahasan detailnya itu ada di video, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Di Salman Edu Training di YouTube-nya, itu kan ada pelatihan microsite. Nah, lebih detail dibahas di situ. Nah, di sini saya cuma tunjukkan saja. Oke, di sini ini desain kita. Biar bisa ditautkan, ini kita harus linkkan dulu, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya kita harus siapkan dulu, ya. Linknya itu ada dua. Satu link antar halaman di dalam Canva ini, atau linknya keluar Canva. Ya. Nah, di sini saya contohkan yang link ke dalam Canva saja. Ya. Nah, di sini ini desain kita, saya kecilkan dulu, ya, biar bisa kelihatan. Kemudian di sini, ini saya blok dulu ya Bapak Ibu ya, biar nanti waktu kliknya itu klik semua ini ya. Tekan shift, tahan, saya kelompokkan. Kemudian ini saya duplikatkan halaman. Ya, ini ada halaman 1, ini ada halaman 2. Rencana saya di halaman 2 ini saya mau buat misalnya sekolahan ya, sekolahan. Nah, itu halaman 1 ini misalnya saya tandai home ya, rumah seperti itu. Jadi nanti linknya itu ketika orang klik sini nanti muncul halaman ini. Nah, seperti itu. Ini saya buang. Ya, saya buang dulu halaman 2. Kemudian di sini saya tarik ke atas. Ya, saya delete. Ya, di sini saya buat di sini misalnya SDN sekolahannya sudah sini. Kemudian saya tambahkan teks isi. Kemudian SDN 5 saja, yang penting kita tahu cara linknya Bapak Ibu sekalian. Jalan Kopral Wahab ya, Wahab nomor 15, misal seperti itu. Kita bold, kita taruh di sini. Ya, kita tengahkan boleh ya kalau Bapak Ibu mau langsung di sini. Nah, daripada lama-lama langsung tengah, nanti tengah di antar halaman dia. Kemudian di sini tambahkan elemen sekolahan. Oke, ada sekolahan, saya pilih satu. Di sini ini sepertinya ada bingkai, ini agak mengganggu dia. Oke, misalnya seperti itu. Ya, ini bisa disenterkan juga boleh ya, disenterkan di sini boleh. Ya, tengah seperti itu. Nah, cara mengelingnya Bapak Ibu, ini kan 2 halaman.
Kita lihat dulu 2 halaman. Halaman 1, halaman 2. Ya, nanti diklik SD ini muncul ke sini. Nah, sekarang cara linknya saya zoom. Yang ini halaman 1. Saya klik dulu ini, kemudian saya ada menu link. Nah, di sini ada tautan, saya klik. Ya, klik kiri pojok ya. Kemudian di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada link antar dokumen, ada link ke dalam dokumen. Nah, saya linkkan ke nomor 2, sekolahan tadi. Saya klik sekolahan. Ya. Tautan sudah ditambahkan, maka tinggal saya klik bebas saja di luar. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi linknya, ya. Ada garis bawah, ini sudah aktif dia. Kalau kita lihat, ya, kita klik lagi, kemudian kita pilih link lagi, maka di dalamnya sudah aktif. Dia menuju halaman 2. Kalau linknya gitu kita ambil dari website luar, itu tinggal dipastekan di sini, ya, tinggal dipaste. Lebih kurang sama, ya. Intinya dia link. Nah, baik, kita coba. Ini kita tampilkan. Nah, kemudian kita klik. Ini harusnya berhasil ya Bapak Ibu. Ketika saya klik SD ini. Ini saya coba dulu. Kita klik. Ya, muncul seperti tangan, itu artinya aktif ya. Saya klik. Nah, maka dia kembali dia ke halaman sekolahannya. Nah, untuk kembalinya harusnya kita buatkan Bapak Ibu sekalian, tombol home-nya. Ya, tombol home berarti dia nanti tombolnya home-nya itu dilinkkan kembali ke halaman 1 ini. Seperti itu. Ya, begitu Ibu cara untuk mengelingkannya. Lebih detail di YouTube Salman Edu Training Microsite Pendidikan. Nanti di situ lebih detail. Seperti itu. Baik, silakan kalau ada lagi Bapak Ibu. Tadi ada yang di chat ya Bapak Ibu, belum dibaca di tombol chat. Tombol home ya Bapak Ibu. Nanti home ini dilingkan, kasih link kembali ke halaman 1. Ya. Seperti itu. Tampilkan tampilan standar. Nah, ini kalau kita klik harusnya dia kembali. Nah, seperti itu. Ini sudah aktif Bapak Ibu. Klik sekolahnya ke halaman sekolah, klik home kembali ke home. Nanti ini bisa diklik lagi. Baik, begitu Ibu jawabannya. Silakan kalau masih ada lagi, saya ke chat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan. Untuk yang belum diundang nanti ya Bapak Ibu ya di grup saja. Untuk kartu tadi sudah dibahas ya di awal tadi, nanti lihat rekamannya. Cara gabung sama Edu kemarin sudah dijelaskan ya, klik saja linknya yang ada di inbox ya. Tapi harus diundang dulu ya. Seperti itu. Materi ini nanti akan diberikan Bapak Ibu di akhir pelatihan. Live-nya bisa disimpan ditonton ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis sehingga rekaman teachmin ini bisa Bapak Ibu saksikan ya. Oke, begitu Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak lagi kita cukup hari ini. Kalau masih ada silakan terakhir. Untuk Bu Nurmiati nanti ya Ibu ya di WA saja ya, di grup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tampaknya tidak ada lagi. Di sini saya cukupkan sampai sini. Nanti kalau ada mau didiskusikan kita bisa diskusi di grup WA ya, di WhatsApp-nya. Baik, demikian Bapak Ibu atas kehadiran hari ini masih 31 orang yang live ya. Kemarin ada yang bertanya apa kelebihan teachmin. Teachmin ini Bapak Ibu bebas ya, rekaman bebas, ajak siswanya ya, seperti itu. Tapi nanti Bapak Ibu berfungsi sebagai guru ya, jangan sebagai siswa. Tapi kalau mau ngajak siswa itu Bapak Ibu sebagai guru, maka Bapak Ibu
sarankan siswanya sebagai siswa, jangan sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Tadi kita sudah bahas ya, Canva Pro Edu, ya, tools, jadwal pelajaran, piket, kemudian membuat profil. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu besok lagi di jam yang sama. Nanti update-nya akan diinfokan di grup WA. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Melda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Ini kita cukupkan sampai sini. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya ini di Teachmin dia harus nunggu dulu Bapak Ibu ya, sekitar 1 atau 2 jam. Nanti kalau sudah ada, nanti saya kirim linknya di grup WhatsApp. Kalau sudah dikirim, jika Bapak Ibu memang membutuhkannya, saran saya langsung diunduh ya, langsung disimpan di laptop masing-masing gitu. Tapi kalau tidak mau disimpan, nanti ketika membutuhkan klik tautan yang dibagikan nanti, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya di live chat ya, di chat ini terima kasih. Ya, jumpa kembali insya Allah besok seperti itu. Saya akhiri dulu Bapak Ibu sekalian, tutup dulu rekamannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya.